Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Azkarullah, NIM 20087125. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan memberi contoh tentang fase belajar, ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1, struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu fase belajar. Fase belajar adalah suatu fase yang menggambarkan keadaan penguasaan keterampilan motorik seseorang dalam melaksanakan gerakan-gerakan olahraga. Kemampuan seseorang untuk dapat menguasai keterampilan-keterampilan motorik olahraga berbeda-beda. Contoh. Yang kedua, kita akan membahas tentang ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 1. Yang pertama, kita membahas tentang ciri-ciri umum kemampuan fase belajar motorik level 1. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat pertama adalah penguasaan kemampuan motorik dalam bentuk kasar. Seseorang yang berada pada fase ini hanya mampu melaksanakan gerakan-gerakan yang dituntut bila situasi dan kondisi mendukung. Ciri-ciri khusus. Yang pertama yaitu irama gerakan. Kesalahan dalam irama gerakan disebabkan oleh individu yang belajar belum memiliki pengalaman dan simpanan, dan belum dapat mengatur dan mengimpulskan tenaga sesuai dengan kebutuhan otot-otot yang bekerja. Yang kedua, hubungan gerakan, yaitu hubungan gerakan dari bagian-bagian gerakan dari suatu anggota tubuh ke anggota tubuh yang lain masih belum terkoordinir dengan baik. Yang ketiga, luas gerakan, yaitu disebabkan karena kemampuan koordinasinya yang memang masih belum terbentuk. Dengan demikian, prinsip efisiensi dan efektivitas baik dari segi tenaga, waktu dan ruangan yang terpakai belum dapat direalisasikan. Yang keempat, kelancaran gerakan atau aliran gerakan. Aliran gerakan yang ditampilkan masih belum lancar, yaitu masih tersendat-sendat. Kurangnya kecepatan dan percepatan tersebut disebabkan karena pengaruh impuls atau tenaga yang diberikan. Yang kelima, kecepatan gerakan. Belum memiliki kecepatan gerakan yang baik, yaitu masih bersifat lamban dan kaku. Yang keenam, ketepatan dan kekonstanan gerakan. Kekonstanan gerakan yang dimiliki oleh individu yang berada pada fase tingkat pertama ini boleh dikatakan tidak ada karena kemampuan yang dimiliki belum stabil atau belum dapat diukur. Yang ketujuh, bayangan gerakan. Bayangan gerakan yang berhasil dibangun oleh individu yang berada pada fase tingkat pertama masih kurang lengkap. Yang kedelapan, program gerakan. Artinya, program gerakan baru memuat komponen-komponen gerakan yang bersifat umum atau yang penting-penting saja dan belum terperinci. Sekarang kita akan membahas tentang struktur dasar gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu struktur dasar gerakan. Kata struktur diartikan secara sederhana sebagai suatu susunan tertentu, maka struktur gerak dapat diartikan sebagai struktur gerakan, atau dapat diterjemahkan sebagai susunan dasar dari suatu gerakan atau susunan yang selalu ada dalam pelaksanaan suatu gerakan. Yang kedua, implikasi dalam proses pembelajaran. Teori-teori belajar yang dihasilkan para ahli secara bermakna memberikan petunjuk kepada para guru atau pelatih bagaimana sesungguhnya manusia mempelajari dan menguasai keterampilan gerak. Beberapa teori yang termasuk ke dalam aliran teori behaviorisme sebagian besar memang sudah tidak tepat lagi diterapkan dalam setting pembelajaran gerak dewasa ini. Meskipun sebagian kecil darinya tetap masih memiliki relevansi yang cukup kuat, sedangkan teori-teori dalam aliran kognitivisme mulai mendapat perhatian dari bidang disiplin ilmu keolahragaan. Mengingat beberapa teorinya
mulai menunjukkan bukti-bukti yang cukup kuat di lapangan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.